Yo Chelsea fans, welcome back to Bridge of Blue. Kali ini edisi Blue Room spesial. Ada gua Nanda dan Oleh Alatas. Dan Wanda. iya. Yang gue bingung kenapa gue di tengah. Kan lu harusnya di tengah. Saya hostnya kan. Iya. Iya hostnya di kanan Tuker. dong. Masa harus di kanan? Host di tengah ya? Iya, tengah, Oke lah tuker. kalau begitu. Gue pikir mau ini mendobrak ini tatanan. Apa? Mendobrak tatanan. Oke. Hari ini kita bakal ngebahas beberapa isu yang lagi hot banget, terutama soal manajer ya. Jadi kita udah siapin 5 top list manajer yang mungkin menjadi the next manager Chelsea buat kita masing-masing. Nanti kita bisa floorin. Tapi yang pengen gue tanya sebelumnya adalah bagaimana kalian melihat situasi Chelsea di musim ini ya. Kita terakhir take 3 bulan yang lalu kali ya? Apa 2 bulan ya? Nggak sampai 3 bulan, mungkin 2 bulan. 2 bulan. Terakhir Ya? sama Iksan tuh kita nge-ranking squad yang hari ini sama mana yang kita lepas buat musim depan gitu lah. Oke. Bukan. Ya, itu terakhir. Itu nggak tayang kan? Enggak tayang kan bikin lagi ya? Oh iya, akhirnya bikin lagi ya. Iya benar-benar itu Tayang. ya. Dan Rosenior juga ya kita waktu Masih itu ya Rosenior. bahas ya. Rosenior juga. Nah kali ini kita mau bahas setelah era Rosenior dia dipecat ya kan, walaupun sempat ada optimisme di awal-awal bagaimana dia bisa mengelaborate peninggalannya Enzo Maresca, tapi di jeda internasional 14 hari dia katanya yang mau memberikan sentuhan dia sendiri ke Chelsea. Ternyata setelah itu 7 game, 6 game. Iya. 6 game tanpa bisa ngegolin, kalah terus, dan average marginnya mungkin 3 ya kita bisa bilang ya. Di setiap game. Dan ada 3 game betul-betul termasuk Liverpool kemarin. Yang kita itu bukan senior sih ya. Yang mana? Itu udah McFarlane. Iya. McFarlane. Tapi 3 game kemarin itu 3 game betul-betul kita kebobolan di bawah menit 10. Ya, Iya. 3 game kita kebobolan, dan kalau kita rata-rata dari 6 game itu mungkin lebih dari 3 gol. 3 gol lah gitu bisa bilang di setiap Per pertandingan. match-nya ya. Ya, karena ada City, PSG, PSG, Newcastle 1-0 ya. Newcastle ya 1-0. Dan dari 3 game itu yang lucunya apa? Biasanya kan data itu mendahului kenyataan. Iya. Kalau sekarang kenyataan menulis fakta. Karena XG-nya lawan Chelsea itu di bawah dari kenyataannya. Iya, Oh betul. gitu. Jadi kita kebobolan Kebanyakan. gol-gol yang XG-nya lebih rendah. Lebih rendah. Iya, bener. Karena kan kita secara possession, secara pokoknya seluruh variabel statistik Chelsea itu unggul di game-game itu. Iya, lawan Nottingham sampai Lawan yang Forest juga sama kan? Iya. Lawan Forest juga sama. Tapi ternyata end up kita kalah. Benar. Dan musim kita menjadi sangat, bisa dibilang ini, kalau buat gua ya, selama gua jadi fans Chelsea, mungkin ini terburuk menurut gua. Karena apa? Potter mungkin itu juga buruk, tapi kalau Potter kalau buat gua karena memang ada transisi yang pertama, habis itu dia juga pergantian standarnya dari Tuchel terus ke Potter, ya udah apa yang mau kita expect gitu. Tapi kalau di musim ini gua ada sudden peristiwa yang tiba-tiba kan dari Maresca ke Rosenior. Nah, itu yang bikin menurut gue nih buruk banget, dan kita masih punya peluang sebenarnya dengan squad ini. Kalau lo gimana? Dari Ole dulu deh mungkin. Gue ngelihat musim ini nggak separah Potter. Serius? Kenapa? Karena selepas Potter, lu tuh belum tahu kayak ini Chelsea gue bakal kayak gimana ya. Iya, Waktu zaman Potter ya. Iya. Itu kan kita di ruang ganti yang bener-bener truly 30-35 orang itu beneran itu. Ya, Dan di dalamnya ada angkatan lama sama angkatan baru. Iya. Iya kan? Ada Havertz, ada Mount, ada Koulibaly, ada Cucurella, setengah musim Ada itu ya. ada Felix, ada Enzo Fernandez, iya kan? Iya, masih ada Sar tuh. Iya. Dan yang Malang ya. musim Malang. depannya kita nggak tahu ini tim kayak apa sih? Iya. Skuadnya bakal jadi kayak gimana sih? Itu kita nggak tahu. Nah ini yang sekarang menurut gue kenapa lebih mending kan? Karena gue tahu ini tim yang sama yang dibawa Maresca. Kalau masalah kedalaman ya itu mungkin beda ya sama musim lalu ya. Kedalaman musim depan. Tapi secara starting lineup ini tim yang sama. Jadi tinggal dicari orang yang tepat. Ini tim pick up lagi kalau menurut gue. Harusnya gitu ya. Gitu. Tapi menurut gue di McFarlane udah kebukti juga sih. di McFarlane benar-benar kelihatan kalau ini tim bisa pick up lawan Liverpool kemarin. Sebelumnya gue nggak ngeliat sih. Tapi lawan Liverpool kemarin dengan 3-4-3 luar biasa. Iya. Luar biasa itu. Lo gimana? Apa karena ada Colwill kayak tenang banget. Nanti kita bahas. Tenang, Itu kita bahas ya. Kalau gue nggak tahu kenapa agak setuju nih sama Nanda nih, ya kan? Oke. Karena di awal musim itu kita dengan ekspektasi yang tinggi. Gue tinggi banget. Mungkin rasa sakit hatinya lebih besar. Lebih besar. Gue setuju kalau itu. Frustasi Nah, yang iya. Tapi kalau kita apple to apple, apakah ini lebih parah atau enggak dari Potter? Oh iya enggak, kalau lebih parah enggak. Nah, tapi tapi emang rasanya lebih gede. Rasanya. Iya, Karena rasanya. ketika Potter jujur nggak ada ekspektasi. Desperate-nya itu. Iya. Di Bahkan musim udah mulai mendegradasi ketika wah dipimpin sama pelatih yang kayak gini nih, gitu kan. Artinya tuh Udah ikhlas gitu mental ya. udah siap gitu kan. Nah, ini Maresca, kita
memulai season dengan kepercayaan diri tinggi gitu kan, dengan patch lambang di sini yang orang nggak punya Comeback gitu, lawan Liverpool, Iya. comeback Estevao, lawan Liverpool, nahan Arsenal 10 orang, itu menang dia. 3-0 lawan Tuh, Barcelona. Bang Oleh nyebut sendiri tuh kan, ya kan. Nah, ketika harapan itu ada dan beberapa saat settle ya kan, kenapa ada satu kejadian yang ya naik turun wajar lah ya, langsung di-cut off Bapak itu. Iya. Dan Akhirnya bukan sekarang di cut off loh. gitu. Jangan lupa, Mundur dia. jangan lupa. Dia Sorry. dia ngundurin diri. Iya itu maksudnya itu. Proudly resign. Hmm. Proudly resign. Itu Oh, yang ini gua ya, juga apa, cukup Itu lebih bangga. parah. Itu Iya. lebih parah daripada cut off aja. Tapi ya Iya, itu iya. gue yang cukup bangga sama pelatih-pelatih Ya Italia gitu. tuh bagaimana mereka bener-bener pride itu nomor 1 ya. Iya. Bahkan kan dia dibilang apa? Presiden FIFA siapa? Infantino. Iya. Dia dikasih privilege sama Trump dari Italia aja gantiin Iran. Ah, iya, Kata iya, gitu kan iya. desas-desusnya. Oh. Langsung ditolak. Iya di Italia. Ibaratnya kayak iya Italia, gitu. iya, Itu emang betul. Artinya gokil sih. gue pun kalau mau masuk ya secara fair nggak mau gratisan gitu kan. Itu Iya, dia. harus dengan kualitas yang benar gitu. Nah, lu Tapi ngomongin bener sih Colwill, Maresca tuh sosok yang kalau setiap gue lihat muka dia gue baper sih. Kayak ada unfinished business ya? iya sih. kayak Ada semuanya satu- indah tapi tiba-tiba retak aja gitu kan. Kayak lu lagi Gue Maresca kalau cinta-cintanya. Maresca bertahan nih kemarin dan nggak juara, even cuma top 4 gue oke. Aman. Iya lah. Serius. Nggak masalah. Gue juga nggak masalah. Iya. Nggak Ya, masalah. iya sih, gue setuju sih. Mungkin karena kita udah ya udah this is the one gitu. Ngerti gak? Iya akhirnya kan. Iya. Kan this kita is juga the udah one. capek berapa tahun kayak gini, kita tuh mau settle kan. Iya, Mau benar. settle. Nggak, bukan berarti langsung juara, nggak harus, tapi Iya. paling nggak settle kan. Benar. Iya. Dan kebetulan langsung juara juga sih. Iya, tapi juaranya Maresca. Ya, conference. better lah Iya. ya kan dibanding. Itu pelengkap ini kita lemari kita. Iya. Hmm. Nah, terus kalau lu tadi kan Oleh sempat ngebahas soal comeback-nya Colwill di match melawan Forest ya. Liverpool. Liverpool, sorry. Liverpool. Iya, Forest dia udah Cameo, main cameo. cameo, tapi pas Liverpool dia dari starting. Starting line up. Nah, kalau dari lo deh, Wan, lo melihat posisi Colwill ini sekrusial apa sih sebenarnya di struktur pertahanan di Chelsea? Gue sih ngeliatnya dari pas ini ya Piala Dunia antara klub tahun lalu ya. Di situ dia nggak cuman kehadirannya, maksud gue kebutuhan tim terhadap dia tuh beyond dari cuman kehadiran dia sebagai pemain gitu. Setuju gue malah. Sebagai pemain bola, Setuju gue. tapi lebih kepada sosok gitu. Setuju. Someone yang gue nggak nyangka sih. Iya, Dia kan musim pertama dia sama kita senior tuh kan era Pochet, dia main LB. Iya. benar. LB kan? Iya. Pochet tuh nggak pakai Cucurella ya? Pochet Oh, Cucurella jadi gelandang ya? pakai, tapi kan Pakai. Pochet Enggak. bukannya 3 ya? Pochet 4-2-3-1. 4-2-3-1, LB-nya tuh Si Colwill. Ingat banget gue, LB Colwill. Ada gol yang ikonik Mudryk di Craven Cottage gitu. Itu kan Colwill yang overlap Iya. Oh. dari kiri. Lupa gue. Gue lupa lah, pokoknya itu kan musim pertama ya Wan. Itu Hmm. musim pertama dia setelah dari Brighton kan. Iya. Setelah Brighton balik ke kita. Gue sama nih pemain, oke ini anak muda, dia punya potensi sebagai modern football, ball playing-nya bagus, punya passing range yang Itu dia. bagus, kidal, ya kan? Iya. Tapi yang gue nggak nyangka, yang terjadi hari ini adalah kehadiran dia itu di atas lapangan sebenarnya kata Wanda, itu more than a player. Kelihatan ya, Iya. kerasa ya. Jujur, gue bukan lagi recensi bias, mungkin gue recensi bias ya. Tapi James tuh nggak terlalu punya itu sebenarnya. Menurut gue, James as a player luar biasa. Gue Iya kalau lagi. ngomong Rhys James better than Hakimi, lo kalau ngomong skillnya dia individu, iya. Tapi leadership itu nggak terlalu kental kalau menurut gue. Atau Tapi- mungkin gue salah ya. Tapi Kalau gue mungkin gua salah. ada argumen Iya buat lagi. itu. Iya Gue lagi. ada argumen karena Chelsea ini memang standar pemain di tengah ya, terutama di center back itu tuh low banget di sebelum Oke. Colwill datang. Jadi once kita ngeliat Colwill terlihat seperti memang jauh lebih baik lini belakangnya Chelsea. Tapi kalau James menurut gue sih ada, dia mah ada. Bukan itu kan. Gue di sini bukan mau disrespect James juga. Gue Enggak, nanti di Jakarta ini kalau lo- ketemu orang pertama yang gue kejar James. Gitu. Maksudnya, bukan Bukan ngerti, itu. gua ngerti maksudnya. maksud gue tadi Feelingnya Colwill itu gitu. more than a player, more than playing adalah bagaimana lihat Hato deh kemarin. Iya. Dengan adanya Colwill, Hato enak banget mainnya. Iya. Gitu loh maksud gue. Lo ngerti gak? Iya. Kesurupan Carvalho dia. Iya. Lo ngerti maksud gue kan? Gue setuju. Kehadiran dia itu memberikan keterangan. Iya. Jelas itu orang Itu. Jorgensen aja bisa Iya. begitu mainnya, Iya, pakai iya. gocek-gocek anjir itu gue udah Enggak, kalau deg-degan Jorgensen banget. sebenarnya dia sering gitu kayak gitu. Iya, tapi kan Di conference berapa kali tuh kayak gitu. Di conference. enggak, iya Iya, maksud gue kalau mau muji Jorgensen, itu tendangan Gravenberch harusnya bisa, tapi itu Iya, berat Pak bisa. Oleh. itu nggak terlalu pojok kok. Itu Cuma kan mungkin udah kena kaget. dia, udah Hah? kena itu. Kencang Dia udah dia. kena, iya, tapi lepas emang. Terus Iya, ya maksud gua kalau gua melihat Colwill juga emang ada banyak sisi positifnya ya masuk ke Chelsea lagi, terutama di depan.
Jadi bagaimana si lini tengah ke depan ini benar-benar pede mereka Mmm. buat menyerang, Iya. terutama waktu kita ketinggalan kan, Iya. ada determinasi yang selama ini tuh hilang menurut gue. Nah itu ada lagi tuh di Chelsea Alhamdulillah. kemarin ya kan. Pas kita tapi sebenarnya kejadian kayak gitu di Enzo Maresca sering. Iya. Tanpa Apa tuh? Colwill iya kita misalnya comeback dari Oh sering, ketinggalan, Maresca kan? terus kita langsung Sering. Kan determinasi dulu kan push. bercandaannya pelatih adaptif. Iya babak kedua Babak kan. kedua punya dia kan. Iya. Mmm. Nah, tapi emang maksud gue sebelum ada Colwill pun itu bisa terjadi. Iya. Nah, tapi kenapa seakan-akan Colwill ini kita adalah bukan gue menyatakan bahwa Colwill biasa aja juga enggak, emang dia bagus. Dari bawah, soalnya dari minus, Ah, dari minus kondisinya gitu ya. ibarat tuh lo dahaga ketemu air. Nah, Iya. itu tuh Colwill. Iya. Tapi ya kita harus appreciate lah ya Colwill dan semoga dia fit di final FA ya Iya. kan. Mmm. Bisa jadi pemain yang emang mungkin Dan main bisa 90 menit gue pede. gak kaget juga sih. Iya. Gue kira Itu aja udah pegang-pegang paling gini kan. 60 nih. 90 ACL loh ini. Cuman yang udah nih ya, kalau pemain udah ACL ya udah kita Tangguhan ya. kurangin ini dah Oh ekspektasi gitu. ekspektasi dia main Iya, full iya. sampai 1 musim. Tapi Iya. tergantung dia kan masih muda banget soalnya sebenarnya. Bisa jadi. Dia 22 kan. Karena Masih kayak back cukup Italia muda. tuh dulu apa Scalvini. Iya. Oh Scalvini iya. kan pengen dibeli Chelsea Atalanta. juga kan Atalanta kan. Ada Gara-gara sempat dia cedera dia? ACL. ACL juga dia. Oh, Iya. kesian. Dulu Padahal kiri wangi juga. banget namanya. Asli. Iya. Kalau Dembele Gue itu mau ACL ngomong juga kan? gue mau bahas satu nama boleh nggak? Mungkin Boleh nggak lah. dari talking point lo. Boleh dong. Gue nggak tahu menurut lo sebenarnya planning Chelsea kepada Achampong tuh apa sih? Gue sampai sekarang gak masuk kepala gue satu nama pemain yang diincar sama klub-klub besar Eropa udah dari 2 tahun lalu, nggak mau dijual, katanya mau dipertahankan, katanya mau dikasih tempat, tapi sampai hari ini tidak punya tempat. Gue kenapa ngomong gini? Karena gue miris ngelihat City bisa merawat orang kayak O'Reilly. Oh, Riley ngeri. Lo ngerti nggak? Luar Jadi biasa. ya. Dari tahun lalu anak akademi, tahun lalu anak akademi loh, tahun lalu rookie, tahun ini dia best left back in the league. Premier League ya. Best introvert fullback kalau kata Iya. gue. Iya. Gitu loh. Maksudnya yang Chelsea mau lakukan sama Achampong tuh apa? Kalau blueprintnya sih gue yakin dia mau bikin kita punya Sub aja enggak loh. kita punya Calobah, Bench Calobah. nggak ada Gue ya? mikirnya gitu ya. Cuman Iya, itu. The next Chalobah. Ya kalau lu gak mau dia cabut, tapi lu cuma bawa dia duduk di bangku, buat apa gitu, ngerti gak sih? Iya benar. Even pertandingan-pertandingan yang kita di FA Cup lawan, kita kan waktu run kita di FA Cup sebelum Leeds kan gampang-gampang semua kan? Wrexham. Iya kan? Gak ada Achampong. Ada mungkin dikit lah, mungkin gue salah data gue ya. Tapi dikit lah Ya Achampong. cameo lah cameo. Iya. Tapi Itu nggak ada tuh. kayaknya deh. Iya. Yang Achampong kita tuh dikit banget 7-0 nggak ada menitnya. juga kan? Iya, FA nggak Cup ada. 7-0 juga dia. Atau terakhir 7-0 mungkin baru masuk. Iya. Achampong tuh pernah bikin blunder yang lumayan fatal tuh beberapa game. Menurut gue ya, di situ ada mungkin kena mentalnya atau misalkan pelatih mikir kayak aduh Belum kayaknya siap. gue masih gue sih mikir gitu ya. Pas di Dalam Malaysia loh kondisi itu. Chelsea yang kayak gini, gue gak mau ambil resiko deh gitu ya. Mungkin ada kayak gitu kali ya. Iya. Supaya dia mentalnya nggak lebih parah gitu. Iya. Pas sebelum pertengahan musim lah. Nah, itu salah satu harapan gue sih kalau emang Musim depan. kalau emang Achampong Iya. punya potensi segitunya. Ya either lo lepas, tapi kalau enggak gue maksud gue either lo kalau mau keep Loan dia, gitu. enggak keep dia, ya pakai gitu loh. Ya dikasih jalur gitu ya, Iya. dikasih track lu maunya seperti apa nih path-nya gitu. Nah, tapi kalau menurut gue mungkin ya dari sisi waktu Enzo Maresca pun kan dia juga jarang sebenarnya kan. Mungkin ada alasan tersendiri lah kenapa. Mungkin menurut gue lebih kepada mentality tadi bener. Bukan lebih karena kayak Estevao juga kan sebenarnya di Enzo Maresca juga kita greget juga kan. Ini kenapa nggak dimainin terus sih? Iya, itu. Iya kan. Tapi ternyata bener once Estevao drop comeback-nya susah. Iya kan, comeback-nya susah, ditambah lagi cedera dan lain-lain gitu. Ya Gue tuh mungkin ngiri gitu ngelihat kali. beberapa ya kalau Barcelona nggak usah ditanya lah ya. Ya itu Mereka selain dia kepepet juga dan mereka emang- back to Domen. back Lu to iri back sama Domen League kan? Champion. Ya, Domen juga jangan dipakai. Iya. Back to back League Champion pakai majority La Masia atau mungkin setengahnya La Masia. under 23 juga Iya dia. kan? Iya. Terus Bayern Munchen gue juga dengar pendekatan mereka dari manajemen yang baru adalah jadi mereka akan beli bintang-bintang doang. Mereka manajemen Munchen yang baru tuh mereka nggak mau beli main nanggung. Oh, Jadi mereka gitu. akan ngisi tempat-tempat yang penting pakai pemain elit, sisanya dari akademi. Itu strategik mereka yang sekarang Ya, tuh kayak kayak gitu. Barcelona lah ya. Jadi nggak mau beli yang ngambang, ngerti nggak? Beli elit, sisanya pakai akademi. Akademi. Nah Chelsea kalau ngomongin di Inggris, fair lah. Selain kita sama City doang ya akademi bagus. Iya, setuju Gitu gue. loh. Ngapain lo beli main-main nanggung lagi? Gitu loh. Ya itu Iya juga mungkin masuk ke bahasan kita Bluko ya. Kalau lo lihat Bluko ini kan 4 tahun berarti ya sekarang ya, jalan kelima ya. Benar, 2022 kan? Iya. Ya, 4 tahun. Nanti musim kelima kita, musim depan. Lu lihat selama 4 tahun ini kan ada berita yang bilang bahwa Ekbali ini adalah satu-satunya orang yang memutuskan transfer. Walaupun sporting director itu ngasih Iya. nama,
Ekbali yang tetap Oh, menentukan. dia decision-nya. Decision-nya di dia. Oke, Nah, terus ya. kenapa akhirnya banyak bomb squad di Chelsea juga, itu salah satunya karena Ekbali nggak mau menjual dengan merugi. Nanggung, ya. Iya, dia pengennya kayak Disasi, tetap aja di-keep sama dia kan walaupun ada yang Loan. mau On di loan loan, deh. ya. Nah, dia tuh katanya secara psikologis belum mempersiapkan diri untuk kerugian kayak gitu di sepak bola karena dia kan bisnis pure sebenarnya kan. Nah, Dia itu. menganggap pemain adalah komoditi. Nah, cuma katanya di musim depan dia akan berubah. Gue dengar juga sama. Dia akan berubah. Dia akan berubah. Yang pertama itu dia akan lebih concern terhadap pemain yang Premier League ready, walaupun tetap ada benang merahnya sama pemain-pemain muda ya nantinya kan Iya. tetap ada pemain muda yang dipilih. Yang kedua, situasinya saat ini Devello ex dari Liverpool. Sporting Director Liverpool masuk di bulan November, terus katanya di Udah kerja belum sih dia? winter, udah di winter tapi dia belum bisa ngapa-ngapain. Oke, berarti besok deh. Nah, di summer nanti dia akan take over dan dia dijadikan Sporting Director Leadership Oke. saat ini. Berarti di atasnya Paul ya? Yes. Oh, jadi berarti dia leadernya di leadernya. Leader Jadi Paul, dia yang Joe. akan meeting Sebentar sama ya. Ekbali. Selalu kan disebut Chelsea punya 5 Sporting Director. directors, 5 directors. Iya. Itu kan Paul Stanley, Joe Lawrence Shield. Stewart, Lawrence Joe Stewart, Shield, Joe Shield kan terus ya satu scout lagi ya. gue lupa namanya siapa. Sama Velo jadi Sama 5. Velo, Oh. 5. Nah, Velo ini adalah leadership-nya. Mungkin ya ada shifting perubahan, mungkin nanti Sporting Director bakal dikerucutin mungkin gue nggak Iya, tahu. kebanyakan aja. Nah, tapi so far Devello ini orang yang membangun squad Liverpool, juara champion, juara Eropa, juara Premier League bersama Jurgen Klopp. Lo melihat apakah akan ada perubahan dari Bluko ini di musim depan dengan semua Langsung gue nanya boleh gak sih? kejadian ini? Nomor 1 lu percaya? Sama siapa? Sama Sama Bluko? poin lu yang pertama tadi nomor 1. Yang mereka akan berubah. Ya mereka akan berubah. Heeh, Ekbali. Ekbali. Percaya gue. Percaya. Kalau gue Karena nggak ada pilihan. Nggak, kalau gue gini, Bener. kalau gue gini. Kalau ngikutin hawa nafsu gue nggak percaya. Tapi kalau kita mau objektif, mereka kan bisnismen ya. Iya, iya. Bisnismen murni adalah seorang yang tidak pernah berdiri tegak pada satu idealisme. Oke, setuju. Ini konsep kapitalisme kan. Ngerti nggak sih lo? Mana yang menguntungkan mereka Iya. jalankan. Ngerti nggak sih? Kalau memang konsep yang kemarin Agile, sudah agile. terbukti agile. Kalau mereka kemarin sudah terbukti itu tidak menghasilkan atau salah jalannya, harusnya mereka berubah. Betul. Makanya gue lebih memilih untuk percaya gitu. Iya. Apa keuntungannya buat mereka? Kecuali mereka Abra. Orang yang kayak Abra, di saat dia salah jalan, dia nggak peduli. Ya Iya. udah. Ngerti nggak lo? Udah, iya. Iya, tapi mereka kan bukan. I'll hurt myself more gitu kan. Iya. Duitnya gue tambahin lagi deh, lu benerin deh, tapi yang ini gak usah diubah gitu. Gitu. Jadi gue ngerasa sih gue harus positif kalau harusnya mereka berubah. Dan situasinya saat ini mungkin buat semua teman-teman juga yang nonton karena kan Blue Room biasanya view-nya gede nih Pak Ole. Oh gitu. Ya, ada Pak Ole, ada Pak Wanda juga. Nah, jadi gue pengen bilang kenapa kita menyuarakan hashtag Bluko Out itu karena saat ini Bluko, terutama Clear Lake yang dibawa sama Ekbali itu sebenarnya dia tuh berhutang uangnya. Jadi itu bukan pure uang dari mereka. Jadi bukan equity capital, venture capital yang dipakai Clear Lake ini, tapi dia mengutang ke JP Morgan, ke Ares Sport, itu salah satu yang punya Inter Miami, sama Bank of America. Nah, saat ini si kreditur-kreditur ini masih ada gelontoran dana harusnya. Nah, tapi dengan banyaknya fans yang komplain dan situasi Chelsea negatif, ada nggak turun duitnya. nggak turun duitnya. Nah, itu kenapa kita benar-benar harus ya menekan Bluko ini supaya mereka bisa mengubah. Nah, itu juga termasuk yang membuat situasi sekarang ini kayak adem ayem tuh loh. Keinginan fans dipenuhin, mau beli back dan pemain-pemain experience semua ini tuh diakomodir supaya hashtag Bluko Out itu dan tekanan ke mereka tuh reduce supaya kreditur kayaknya bener nih Chelsea bisa. Kita nggak tahu at the end apakah itu akan berubah atau enggak. Tapi anyway dengan situasi kayak gitu, menurut gua wajib Bluko ini mengubah bisnis model dia sekarang sih. Bukan buat kita doang, buat mereka juga kok. Mereka kan 2032 bisa cabut kan. Ya mereka mau capital gain harusnya. Karena mereka bisa jual dengan cuan kan. 2032 itu Pak Ole, mereka harus bayar interest doang. Saya katanya gila sih gue baca 1,6 juta pound sterling ke 3 pokoknya totalnya 3 kali lipat aja. Karena bunganya gede-gede. Betul. Karena yang bawa uang cash itu sebenarnya cuma Todd Boehly doang sama teman-teman ya, 3 temannya. Sisanya Clear Lake itu ngutang. Itu. Kalau gue kenapa tadi mempertanyakan itu landasannya sih yang sejauh-jauh yang kemarin aja nih waktu si siapa Liam dipecat gitu. Kalau misalkan kita pakai pakem bisnis ya maksud gue musim udah mau habis gitu kan, habisinnya dulu. Karena kan semakin berjalan waktu kan argonya kan berkurang nih.
gitu kan. Cuma dia berusaha mau putusin di tengah jalan, akhirnya Fix kan gitu. pesangonnya kan Oh, dia terima pesangonnya deh? Oh, enggak. lumayan. Nggak ada Jadi klausulnya kalau nggak salah? ya, jadi gini, kalau Liam Neeson senior itu Hmm. sebenarnya gua sangat berterima kasih ke Bluko di-cut secepatnya kalau dari gua ya. Oke, Tapi kan yang keluar berita 24 juta pound sterling kan, pembayaran sisa kontrak 6,5 tahunnya. Tapi sebenarnya di klausul dia itu ada Ada breaking rules breaking rules namanya. ya? Jadi kalau lu nggak perform, lu cuma dibayar 4 juta pound sterling doang. Gue baca yang Nanda baca. Iya, Oke. jadi dia itu sebenarnya nggak menerima 24. Saat ini katanya lagi ke arbitrase malah, Liam Neeson senior sama Chelsea. Dia berasal minta Oh, gitu. 24. Iya, dia minta 24. Belum kelar tuh ya, belum putus tuh ya. Belum kelar. Nah, Tapi itu. kan itu nggak diangkat ke media dong. Kalau enggak, makin itu tekanannya cuman makin di sini guys, kalian iya, tahu guys. makin gitu. Jadi gitu. Jadi ya mau nggak mau Bluko ini harus berubah ya. Iya nggak? Setuju nggak? Setuju. Setuju, dan semoga aja Amin. manajer baru Tapi kita. dulu ada lagi poin yang gua nggak habis pikir. Oh, ini apa? Harus berubah, cari cuan, setuju gua. Cuman maaf nih, kok sampai sekarang belum ada nih sponsor yang nama gede gitu di baju kita. Itu kan ladang cuan juga gitu. Iya. Ya kan? Kesana juga sih gua mikirnya Itu tadinya ya. ini kalau kita mau ngomongin akal bulus ya. Hmm. Akal bulus owner-owner kayak PSG, Iya. kayak City. City. Itu kan dia sebenarnya sponsor itu cuma buat belokin duit doang kan. Duit owner Iya. masuk ke kantong mereka, tapi kan sekarang udah ada FFP, ada Iya. PSR. Benar, Jadi nggak benar, bisa benar. langsung kan. Jadi Itu dia bisa tuh. Apa as namanya a tuh? company. Zaman Palmer terbang-terbang. Itu Infinite Athlete. Infinite Itu Athlete. bisa. Ya itu kan as a sponsor. Duitnya dari dia juga. Sama Sama kayak kayak Siti Etihad, bedanya apa? iya, City Iya. Etihad. Nah, mungkin dia melihat Bedanya tuh nggak sekarang apa? Sekarang tuh pakai, setahu gue sekarang pakai pengajuan. Dulu maksudnya? tuh lepas zaman City Oh, yang kena dari kasus. ke Premier League maksudnya? Iya, sekarang tuh kayak approval Premier League. iya, karena Bisa jadi. siapapun sekarang harus approval dulu, dicek dulu. Infinite Athlete sempat nyangkut. Jadi Akhirnya terima. ada ininya nggak Iya. gitu? Ada. Jadi gini, jadi bisa jadi bahasa cuci uang kasarnya nggak? sekarang yang sudah di-approve nggak akan kasus. Oh, Karena sudah oke. di-approve, ngerti Iya, nggak? iya, iya, Karena iya. sebelumnya pengajuan gitu. Nah, itu dia maksud gua. Oh ya, mungkin Iya. itu mentoknya. Mungkin ya, kita nggak tahu juga. Mungkin kalau ada yang tahu infonya boleh Iya, di kolom komen. Gue denger waktu Infinite Athlete tuh sempat mundur 3 minggu karena belum ada approval. Iya. Gitu. Kan sempat bocor leak. Terus gue nggak Infinite pakai Athlete, gitu kan, iya. katanya lagi Iya. approval. Oh iya, di beberapa game ya, harusnya udah approve, Iya. udah deal, Iya. tapi kok belum nongol Iya. gitu. Gitu. Iya, kayak gitu. Oke, dan dengan harapan perubahan ini akan ada manajer baru yang tampil di Dogout ya, di musim depan. Kita akan siapin 5 manajer dari masing-masing, dan lo boleh kasih argumen lo, mulai dari yang paling non-realistis dulu kali ya, nomor 5 ya, atau yang menurut lo, ini ya bisa ke Chelsea tapi kayaknya hasilnya so-so aja, atau apapun itu, sampai ke yang lo pengen banget deh, nomor 1. Gitu. Kita mulai dari kiri dulu kali ya. Coba Wanda dulu. Wanda dulu. Oh, gua nomor 5 berarti. Nomor 5 dulu, Nomor 5. yang paling, bukan yang paling jagoan lah, nomor 5 ini. Seru nih. Ewan. Kalau gua ya, ini kan yang paling nggak mungkin nih berarti gitu ya. Terserah, paling nggak mungkin atau nggak, maksudnya gini, pokoknya mungkin nggak mungkin kita kesampingkan dulu. Yang menurut lo nih paling cocok buat Chelsea, nomor 5 sampai 1. Yang 1 tuh kalau dia pegang pasti gokil di Chelsea. Diego Simeone gua. Nomor 5. Nomor 5. Wih, dia taruh nomor 5 lo itu. Cholo. Asik. Iya. El Cholo. Kenapa? Gua ngelihat kayak Identitinya banyak, masuk kan. Chelsea-nya banyak sih. Chelsea-nya banyak. Chelsea banyak gitu. deh. Battle bro, tapi bro. Hah? Battle. Itu karena dia Ya salah klub dominasinya aja. Barcelona Real Madrid. Salah klub aja Lawan dia. Arsenal kemarin, anjing Iya itu. sih, itu putusannya jelek. What the heck? Iya sih. Masa di menit 60 lo tarik Alvarez? Alvarez jelek mainnya. Iya. Wajar enggak, yang aneh ditarik Griezmann kemarin. Iya, Alvarez Griezmann. Sekali satu waktu, harusnya jangan dalam lo satu waktu, tarik. iya. Maksud gue, lo justru bagusin support sistemnya dong. Ya, Yang lo benerin. bukan mesin utamanya. Iya, wah itu kacau sih. Dari situ gue, wah enggak deh kayaknya. Kalau gue kenapa Diego Simeone, karena gini ya, gue lebih ke aspek non teknisnya gitu. Gimana cara dia ngeguyup sama pemain, Wah. gitu, sama Disiplinnya. supporter. Cholisme. Iya. gitu. Choloisme. Emang iya? Cholisme. Karena dia Lu nggak sih, ngingetin ini alergi banget cholisme. Kagak aja. Gue search Choloisme. Coba lo lihat dari Coba Google. ngobrol gue Google sekalian. karena ngingetin pas zaman nonton seri awal-awal gue nonton seri awal-awal tuh Roma dipegang sama Zeman. Lu kan ngerusak tatanan Tuh. tuh. Ya. Baca. Ya kan? Lo baca yang gede. Apa? Cholisme. Oh, adalah filosofi sepak bola di Iya. bawah pelatih Atletico Madrid. Hmm. Karena dari nama dia. Apa namanya? Menyakiti. Menyakiti diri sendiri. Iya. Ya emang sama juga sih. Iya. Kalau kebanyakan sakit juga.
Terus Lan, Terus, nomor 5 El Nomor Cholo 5 nih. El Cholo El gua. Cholo ya, karena Gitu. behind the scene-nya dia di Iya, lu Le, enakan gitu lah. nomor 5 Oh, TikTok gini ya. TikTok. Pakai diurut-urut lagi. Nggak Bentar. apa-apa lah, yang paling Tadi ngobrol nggak deh, ada satu tapi nggak mau terlima. Oke, nomor 5 gue tulis dulu deh nanti lupa. Mo, nomor 5 Mo. Hah? Mo. Masa Mourinho nomor Nomor 5 5 tuh. 5. Karena ini aja, kita fair-fairan, Mo ini bisa menjadi firefighter, dia bisa jadi pemadam kebakaran secara cepat. Ya Iya. kan? Tapi pemain kita yang sekarang tuh nggak punya what it takes untuk gini. Karakteristiknya Mo itu adalah dia datang, dia nge-install mentality, dia melahirkan jenderal-jenderal sebagai tulang punggung klub. Iya. Kalau di Chelsea konteksnya ada Cech, Terry, Lampard, Drogba. Di Real Madrid ada ya itulah Ronaldo, Modric, semua itu dan segala macam. Gue ngerasa kalau dia pun datang ke Chelsea, kita nggak punya pemain-pemain yang bisa menjadi kayak gitu. Nah itu. Jadi dia akan sukses 1-2 tahun, tapi setelah dia bubar abis juga tuh Chelsea. Menurut gue. Mourinho ya. Mourinho. Jadi project Mourinho di Chelsea tuh nggak terlalu efisien kalau menurut gue. Kecuali project Mourinho gitu. project Mourinho misalnya di Real Madrid di besok nih. Itu ngaruh. Jadi itu. Bakal ada Valverde jenderal. Jadi. Ada Mbappe atau Vini jenderal, ada jenderal jalan gitu. Chelsea belum ada kalau menurut gue. Kita kan ada belakang Ya Caicedo, James, Enzo, Colwill paling. Core-nya gitu iya. kan maksud lo. Ya, iya juga sih. Itu satu. Belum Kedua, selevel iya. gengnya mereka dulu ya. Yang kedua adalah secara taktikal ya kita harus akuin dia udah habis. Udah Habis. habis. Secara taktikal. Mourinho. Gue respect sama Mourinho, cuman gue respect. bilang cara dia ngajarin main bola tuh Iya, udah nggak enggak, masuk bro. zaman Udah sekarang. masuk. Enggak. Dia mau nggak ditepok kayak Cherki sama Pep? Pep digini-gini sama Cherki. Mau nggak dia Mau, digit-gigitin pasti. pemain? Gen Z Nggak, kurang ajar. Gue merasa dia di 3 klub dia ya, AS Roma, Fenerbahce sama Benfica itu emang nggak punya style of player yang bisa ngebawa dia ke atas Ya menurut gue Chelsea juga sama. saat ini. Tapi kan Chelsea punya spending power Iya. yang untuk mengubah itu. Tapi di AS Berarti Roma, lu berarti Mourinho lu tinggi nih. Iya kan? Nggak di 5 nih. di AS Roma dia terbatas lah gitu. Fenerbahce juga sama, Benfica juga sama. Kalau gue nomor 5, gue adalah lupa gue. Gue Fabregas nomor 5. Oh. Fabregas menurut gue pelatih yang ceilingnya tinggi dan belum teruji juga, tapi gue akan sangat menikmati proses dia di Chelsea ya. Terlepas apapun nanti keputusan Bluko, misalnya lo boleh beli pemain A, B, C, tapi gue pasti akan sangat menikmati bagaimana si Fabregas ini nanti nge-mold Chelsea sekarang ke the next Chelsea. Sekarang nomor 4. Sebenarnya udah kesandung sama tadi tuh statement lu bilang bahwa proses. Ini Chelsea kayaknya anti banget sama proses gitu kan. Sebenarnya gue nomor 4 tuh udah naruh pemain yang nomor 4 juga pas main bola. Fabregas. Wih, sama ya. Sama. Ya. Lu gimana Nomor kalau 4 Fabregas Fabregas. apa ini lo? Maksudnya harapan atau mungkin Sama penilaian lo? dia juga leadership-nya kan ke pemain-pemain. Apalagi dia bilang kalau misalkan dia mau pergi kemana gitu dia mau bawa Nico Pas. Oh gitu, dia udah lock Tapi tuh. Nico Pasi kan nomor tarik pasti nih sama Madrid. Madrid ada buyback ya. Buyback Tapi clause. tergantung. Selentingan omongan Mourinho dia kan gitu. nggak suka sama pemain kayak gitu. Iya sih. Kalau Nggak pakai 10 deh. versatile. Dia nggak pakai 10. strong. Iya. Dia justru jangkarnya yang dikuatin kan. Tapi kalau ngeliat Como nih bener-bener kayak main FM ya, Iya. Gila. di Bawah. 9 Iya. FM. ya kan? Keren. Ya tapi Fabregas sih belum tentu juga bisa bawa trofi ke Chelsea juga di Premier Iya. League. Iya. Menurut gua ya, karena nggak mudah lah. Kita bisa bilang sedikit lah pelatih yang nggak pernah juara bisa bawa trofi ke Premier League gitu. Iya. Maksudnya juara di Arne mana-mana Slot. ya. Arne Slot kan juara di Dortmund. Feyenoord juara. Arne juara Slot ya? di Feyenoord kan juara dia. Juara di tempat lainnya maksudnya. Iya, maksudnya yang Oke. udah ada mental. Karena mau di liga apapun, Gue setuju ya, karena Maresca tetap ngangkat Piala iya Championship. juara. Marco Silva juga Hmm. sebenarnya juara juga sih. Gimana? Promosi Fulham kan dia. Oh, promosi. Tapi kan udah Enggak juara apa bertahun-tahun. playoff? Nah itu gue lupa deh. Aha. Iya bener juga ya. Iya. Iya. Nah jadi menurut gue walaupun Fabregas mungkin nggak langsung instant impact dan juga ini, tapi gue akan menikmati ya. Kita akan menikmati pembuatan Iya. squad Chelsea ini ya. Lu Gue setuju Fabregas karena romantisasi juga, nostalgia juga. udah nonton Rory Jennings? Udah. Gokil. Gokil. Itu off cam pasti. Iya. Ayo dong Chelsea Iyalah, pasti lah. Iya, Chelsea lah. Pasti Rory lah. Jennings kan. Terus yang gue happy mungkin kalau Fabregas ke Chelsea adalah bagaimana bete-nya fans Arsenal gitu. Parah. Kalau dia ke Chelsea kan. Artinya double down tuh sebagai pemain Double terakhir down. ini kena lagi sebagai pelatih kan gitu kan. Asli.
Tapi gue setuju sama kalian juga. Yang pertama, gini, kalau kita ngomongin proses, Wan. Kita Chelsea ini, kita lahir tumbuh besar, ya umur kita mirip. Kesuksesan Chelsea juga mirip sama seberapa kita besar juga. Iya, 20 betul. tahunan gitu kan. 19 tahun sama Abramovich ya. Jadi memang yang kita tahu bola kan kayak gitu. Ngerti nggak? Tapi instant impact-nya Chelsea itu disupport atau diseragami oleh keputusan-keputusan manajemen yang juga sejalan. Contoh, Dan sangat suportif ya. iya, contoh mau win now gitu kan. Win now adalah Jose Mourinho. Misalnya musim 14 gitu ya. Panggil Jose Mourinho, panggil Diego Costa. Nah itu win now tuh. Itu Iya. mentality win now gitu loh. Iya. Nah hari ini kita kan nggak beli kedua hal ini tidak diamini oleh owner untuk win now. Iya. Jadi mau nggak mau memang ya hate to Different say this, claim ya. memang kita is a process club. Will Saat be ini ya. Memang direction-nya kita bakal situ. arahnya ke sana. Iya. Gue setuju. Pemilihan pelatihnya bukan win now, pembelian pemainnya bukan win now. Iya. Gimana mau win now? Nggak mungkin gitu. Nggak mungkin Iya. bisa instant impact ya. Jadi kita harus rela dengan proses. Dan satu lagi, Abramovich dulu, if you cannot defeat them, buy them. Iya. Torres. Betul. Lo kalah terus nih lawan Torres. Salah. Iya. Sah. Satu Lawan game doang ya Basel. Basel ya. Iya, dua home away, dua-duanya Home away. ngegolin. Golin mulu Lo doi. beli daripada lo bersaing sama dia, maupun nggak Iya. kepake nih Torres. Beli aja dulu. Tapi udah mati, dia udah gak bisa Iya. nyerang tim kita Iya. lagi. Bener. Itu bro, kalau lo mau jadi juara. Sebelumnya kan ini juga ditawarin Gerrard sama Mourinho. Iya, tapi Gerrardnya gak mau. Gerrard nggak mau. Tapi Dia, dia sempet bilang bilang- enggak, gue sempet hampir. Iya, Iya, dia gua bilang agak hampir. tergoda. Katanya Mourinho nulis surat kan sama dia. Iya. Iya, Dua kali, dua approach-nya kali. udah ambil kayak gitu. Nulis surat. approach-nya. Iya, Mourinho. Approach-nya. Wah, Gila. kalau Gerrard sama Lampard di Chelsea waktu itu sih. Lampard nggak bakal top scorer. Iya. Nah, makanya gue bilang tadi ini ada kaitannya. Contoh di statement di interviewnya Roy Jennings ke siapa namanya? Ke Fabregas. Itu kan Fabregas cerita, kenapa gue yakin ke Chelsea. Mourinho nelfon gue. Iya. Iya. Dia ceritain sama gue secara clear, lo akan main sama Diego Costa. Costa. Gue akan bawa Costa. Dan Lo akan mainin juara. peran kayak gini. Hmm. Gini. Clear gitu loh. Ngerti gak? Benar. Gitu. Dan Jadi menurut disupport gue juga ya. itu yang gak ada nih hari. Dan disupport juga ya. Dan dia bilang lo akan juara. Langsung Fabregas di situ. Oke, kalau gue ya, yang keempat gue adalah Klopp. Lo tadi Fabregas 5. Fabregas 5 gue. Oke. Yang Gua keempat 4 gue tuh. Klopp. Wah, Karena Klopp sih kalau bisa ya 1 kalau gue. karena menurut gue Klopp 1. kalau bisa, karena gue di otak gue nggak mungkin Klopp. Nggak Klopp Klopp mungkin. kan ada statement, dia nggak mungkin Karena Inggris. kalau Klopp, kenapa gue taruh 4? Karena ya itu menurut gue unrealistic. Tapi gue Oh. akan sangat percaya ini Wah, orang terbang bisa kalau bawa kita terbang tinggi sih. Iya kan? terbang Ada bro. sih, suka Hah? gue. Iya. Gue Klopp tuh entah kenapa ya, gue zaman Mainnya tuh wah, Liverpool Klopp Ngeri, gue pantengin ini. terus tuh serem Chelsea. ya, serem ya. Iya. Gua serem Gue banget. pun masih Apalagi zaman trio kuek-kuek itu, Iya. oh gila. gue pun masih ingat match yang gue tonton yang Liverpool lawan Dortmund Europa League yang comeback itu seseru itu. Gue bahkan yang fans netral sampai tepuk tangan pas gue love Iya, friend. Wah, walaupun gila. dia di final kalah ya. Iya. Walaupun di final kalah. Gokil sih. Itu Tapi bener gegen pressing itu. zamannya Klopp itu menurut gue yang very entertaining tim Iyalah. Liverpool pada saat itu. Gila, itu gue serem. pantengin sih. Kalau udah kena counter najis. Dan high pressingnya Pak Iya. Ole, astaga. Jujur emang najis. Hansi Flick pun sampai saat ini menurut gue masih belum selevel itu ya Iya. Barcelona dia dengan Liverpool ya era Klopp sih. Bek kanannya anak akademi, bek kirinya Robertson dari Hull City. Lo bayangin gila Nothing bro. Hah? Iya, maksudnya Tapi bukan jadi siapa-siapa. serem banget Iya, mainnya, iya. gila kan. Apalagi Iya. TAA zaman Klopp. Wah, Iya, serem. gila. Dan dia ngebikin pemain apa sih sekelas Henderson jadi sekelas Iya. Gerrard. Patrick Vieira. Iya. Vieira. Jago tuh dia. Jago. Berarti Oke. lo klub ya? Klopp gua. Nomor 3. Tadi yang udah disebut Hansi Flick. Oh. Hansi Flick. Sadis. Oke. Kenapa tuh? Ya terbukti. Tapi gue lebih sering nonton dia tuh waktu di Munchen sih. Oke. Gimana? Ngeri ya, itu munculnya. Iya. Iya. Ngeri munculnya. 8-2 Barca. Ngeri. Jadi Hansi Flick ini mungkin tapi kalau dari secara squad menurut lo cocok juga ya? Cocok sih harusnya ya. Hansi Flick dengan squad Chelsea. Tahu ya, otak gue Chelsea 3-4-3 enggak tahu kenapa. 3 back, enggak tahu kenapa Chelsea. Betul lu stop di Conte tuh ya? Hah? Enggak, 3-4-3. Bukan, Enggak, enggak, gua ngeliat dengan struktur yang dengan kemarin squad yang pasti. sekarang gue ngeliat Cucurella bisa wingback, bisa LCB, ada Hato bisa LCB, Reece James bisa RCB, Neto bisa jadi wingback. Nah, otak gue Neto wingback terbang, atau kenapa? Enggak, ini udah dari awal musim ini. Iya. Dia Ini terus memvalidasi terutama Visioner di saat gue, ini. karena menurut gue Pedro Final Neto, FA kayaknya deh. Pedro Neto ini pemain, Cedera dia. dia winger bapuk Dia menurut mau gue. masuk. Dia winger bapuk.
Tapi kalau lu jadiin dia wingback, menurut gue dia proper wingback. Iya. Menurut gue ya. Oh mungkin ini pemikirannya Arnold Slot ke Szoboszlai. Jangan taruh bek kanan. Oh, bisa jadi. Enggak, lu lihat ikut aja gini. Bagaimana dia nge-cover Hakimi di final CWC. Itu kan Ngeri. gila, itu proper atas bawah. Iya. Lu pemain udah gini, lu Bagus. nggak fair-fairannya pemain kalau lu nggak punya intelektual, attack. nggak punya technical, nggak punya intelektual, pakai fisiknya. Iya. Iya. Jangan Pakai capek fisiknya gitu udah ya. jangan capek. Dan dia kuat main wingback. Durabilitasnya tinggi dia. Iya. Dan dia mau, lari, dan dia mau. iya, gila lu. Body juga kuat. Iya. Dan dia nggak pernah komplain juga Iya. kan pakai begitu. Makanya gue selalu ngebayangin Chelsea itu 3 back emang kalau gue. Enzo sama Caicedo sama Santos atau Caicedo sama Lavia pivot. Enzo di belakang striker sama Palmer. Kayak kemarin deh. Cocok Iya. sih. Buang tuh Garnacho, Gittens buang. Iya. Udah. Nggak penting itu. Udah gak dipakai udah. Kalau gua kenapa Hansi Flick, gua ngelihat di Barca ini kan diterpa cedera kayak apa tuh ada aja gitu nambelnya gitu. Padahal kalau kita lihat secara keseluruhan ya, menurut gua ya, kedalaman squad Barca tuh B aja gitu menurut gua ya. Dengan nama-namanya nggak ngementereng. Iya. Lewandowski cedera, Ferran Torres lah kadang ke tengah Iya. dan suka works gitu kan. Lamine Yamal cedera. Siapa yang gitu? Rafinha deh, Rafinha. Barca Evolusi ya. juara La Liga dengan Rafinha Itu cedera. kayak super saya itu. Iya. Gokil ya. Enggak, yang pertama itu Barca juara dengan Rafinha cedera dan merubah seorang Rafinha jadi yang di musim lalu tuh. Itu Iya. kan Hansi Flick. Hansi Iya, Flick iya. itu. Iya. Tapi emang Rafinha flare-nya udah kelihatan sih dari Udah zaman kelihatan. Leeds sih. Leeds, Gila ya. itu setiap Leeds main, gue pantengin itu orang. Ah, Bagus gua Kan pakai- dulu kan gua Tuchel pakai- mau beli dia. Iya, bagus banget Iya, itu. iya. Gila. Ingat yang Tuchel mau beli ya? Iya. Era-era dulu ya. Pas dulu awal-awal kan. Rafinha, Rafinha. Dembele. Iya. Siapa lagi tuh? Si Pokoknya sekarang kita lihat Udah menikmati jadi sukses. kejayaan lah, iya kan? Farah. Kebara. Parah, Farah. iya, bener. Farah Ben. Olise. Anjir. Hah? Olise. Dem. Due juga. Oh, kenapa? Due juga santer lu. Rame masih due. muda banget. Iya. Due. Oh, Due. masih, Iya. masih muda banget. Gue katanya Guehi malah. Oke, Ini iya. kan dijual zaman dia. Lampard yang Lampard, jual ya, sebelum Lampard. dia ya Lampard. Lampard tuh ngejual Guehi sama Lamte. Iya, terus Iya. masih ada siapa tuh yang Newcastle back kiri kita? Hall. Hall. Wih, cakep udah Hall. Sama Liverpool juga. Iya, Liverpool Tino juga. Maksudnya itu nggak mungkin kemana-mana. Iya. Kalau Tuchel Oh iya. dia majuin. Dia Oke, bilang Chilwell udah. udah habis. Lu pakai Hall. Chelsea itu ngikutin Munchen aja. Cobham plus pemain elit. Udah. Iya sih. Gue setuju Nggak banget. usah aneh-aneh. Nggak usah cari-cari lagi. Cobham plus elit. Udah. Gittens, Diomande. Ya nanggung-nanggung nggak usah udah. Si Gue siapa? sekarang liat gosip gitu, dia mandi dulu nggak mau baca gue. Iya, yang Gue trauma, Roy. sama Wonderkid gue trauma. Roy. Suge. Hah? Suge. Udah capek gue nggak kenal. Nggak kena. Oke, lu siapa Le? Gue nomor 3 Xabi Alonso. Xabi Alonso justru Wow. ketiga nih. Kan ini yang hayal. Iya. Ntar Wow. 2 sama 1-nya nggak hayal. Iya. 2 sama 1-nya hayal. Hayal. Iya. Ini yang Gua- paling realistis di Ini tengah ya. sebenarnya paling realistis tuh Xabi Alonso. Menurut gue ada satu hal yang paling underrated di sepak bola yang owner-owner bodoh ini kadang-kadang lupa memahami. Itu adalah respect. Respect di sepak bola itu perannya sama penting sama skill. Perannya sama penting sama disiplinan. Kita ngomong Xabi Alonso sebagai pemain, dia respected players. World Cup winner, Champions League winner. Iya. Dia main di klub-klub yang Giants, Dan dia Real bagus Madrid, ya. Munchen, Liverpool, ya kan? Menjadi pelatih juga respected. Menang Bundesliga didominasinya Munchen di Munchen. sana. Hampir 100% invincible kalau nggak kalah sama Atalanta di final Europa League. Terus align juga sama projectnya Bluko menurut gua. Memang Bisa dia ya. pelatih yang mau proses, pelatih yang dan lain-lain lah. Jadi menurut gua, wah no brainer lah menurut gua. Bodoh kalau pikir 2 kali Xabi Alonso. Tapi Dan yakin, ada peluang ya. Yakin. Bluko akan ngasih Nah, waktu. Xabi Alonso. Iya, untuk Ya, proses. ini lu melihatnya gimana? Kan gue udah bilang, Bluko ini gue yang gila atau dia yang gila? Antara dua ya. Karena apa? Karena lu beli pemainnya yang bukan win now, tapi lu mau win now, itu lu gila kan namanya. Iya. Kan Iya. gitu kan. Nggak, maksudnya lu Xabi Alonso bakal ke Chelsea ini lu pede nggak berapa persen? Nah, ini mau dibahas ini apa? Bahas apa ini nanti? aja sekalian. Kalau gue nggak pede. Gue Mumpung ngerasa kita ngomongin Xabi gue ngerasa Alonso. aksi-aksi berita yang kemarin ini, gue ngerasa ini permainan agennya Alonso untuk nyolek Liverpool. Buat Ali masuk jual lagi. dia ya Liverpool Pas ya. banget. Hah? Iya, Ali Jorge Liverpool. Mendes Iya. itu Iya. Bukan. Bukan. Oh, bukan. Nah, gue Iya. takut. Mudah-mudahan enggak ya. Mudah-mudahan enggak. Gue takutnya gitu. Oke. Jadi untuk kayak kadang-kadang kan untuk, ayo dong, kalau nggak serius, digaskan Chelsea nih kan gitu kan. Gua Buat takutnya gitu. bargaining aja gitu Iya. ya. Ya. Oke, kalau gua nanti kita bahas lebih lanjut Xabi Alonso ya, ntar abis kita rank ini ya. Yang ketiga, kalau gua yang ketiga siapa tadi ya? Kalau gua yang ketiga Zidane. Oh, ngeri. Zidane gua. Gua tahu secara man management
Iya dia bagus ya manage para Hmm. pemain bintang, tapi sayangnya kita kan bukan pemain bintang nih di sini. Tapi gue rasa dengan mentality dia dan tadi lo bilang as a respected player dan juga manager, gue rasa dia bisa megang kendali. Terus juga dia kalau dikasih kebebasan dan gue rasa juga dia akan nurut sama Bluko sih, Zidane itu. Menurut gue ya. Tapi dia bisa nurut sama Bluko dan dia bisa megang kendali ruang ganti itu satu kombinasi yang mungkin dibutuhkan buat Bluko dengan model rumitnya dia saat ini ya. Hmm. Apalagi lu lihat ntar dia pakai jas bro di pinggir Ganteng, lapangan. pelatih ganteng nih. Gila. Kalau gue itu sih Zidane. Iya. Nomor 2 berarti. Anjay, 2. Nomor 2. Thomas Tuchel. Uh, Gue merasa kayak udah unfinished business. nah itu unfinished business aja. Gue respect Tuchel, tapi Unfinished gue business. nggak terlalu favorit era Tuchel sih mainnya kalau gue ya. Agak Mainnya boring ya. Padahal taktikal banget loh itu. boring banget parah. Boring. Bro. Dia lebih boring Boringnya dari parah. Conte anjing. Parah boringnya anjing. Terlalu poses. Iya. Nah, itu. Bola dipegang, udah musuh diem aja udah. Tapi dia Hmm. kill the game-nya jago dia. Iya. Setiap permainan. Tapi berapa game Tuchel yang berakhir 1-0 boring tuh banyak banget. Iya. Banyak banget. Hampir Winning rate-nya kan. Iya. 70% kali. Kayak gitu game-gamenya. Ya, Buat ditonton sih bukannya enggak kayak banget ya. Klopp. Iya, buat Ya, ditonton enggak dader, banget. dader, bukan end to end. Tapi ya secara stabilitas Tuchel Stabil banget. menurut gue tetap nomor 1 sih. Hmm. Thomas Tuchel. Lo nomor 2? Gue nomor 2 agak aneh sih ya, tapi Maresca gue. Bukan agak aneh banget ini. Ternyata dia yang katanya Enggak. kita move on bro dari Bukan, Maresca. maksud Ternyata gue dia masih menyimpan rasa. Maresca tuh balance aja menurut gue, sama align sama project, pelatih muda juga, mau proses juga. Mainnya ya dibilang seru banget enggak, dibilang boring banget juga enggak, ya kan. Terus rentetan cedera juga cukup aman sama Maresca kan. Iya, Terbukti kan betul. di musim Setuju pertama gue. tuh cedera dikit. Jadi gue rasa dia memang pelatih yang nggak salah City ngelihat dia sebagai penggantinya Pep menurut gue. Suksesornya. Iya. Aduh, sedih Nggak banget sih salah gue menurut gua. kalau dia ke Stamford Bridge City Iya. sih. Ya gue Maresca boleh juga sih, tapi gue nomor 2. Ini nomor 2 ya? Nomor 2 sekarang. Bener ya? Kalau gue nomor 2 Alonso gue. Alonso. Gue nomor 2. Alonso karena ya kayak kata Ole tadi, Alonso ini emang orang yang bisa semua checklist yang dibutuhkan Chelsea baik dari kepentingan Bluko maupun kepentingan fans ini ada di Alonso menurut gue. Pelatih juara, pemain juara, pegang pemain muda, mainnya possession sesuai sama keinginan Bluko, terus juga nggak terlalu banyak ini itu. Di zaman Bayer Leverkusen juga dia pegang squad seadanya aja, nggak perlu transfer dan lain-lain. Dan yang paling penting dia, yang gue baca ya ini dari seliweran ya, tidak masalah kalau Chelsea nggak masuk Champions, nggak masuk Eropa, karena menurut dia dulu juga pas Leverkusen juga situasinya sama. Iya. Nah jadi dari fondasi itu gue memilih Alonso di nomor 2. Sekarang Nah, kita kan? ke to the top ya. Udah pada baper Alonso semua. Iya, ya. Enggak, gini. Nanti kita bahas deh Alonso Oke. ya habis ini ya. Nomor 1, yang pertama kali lo pengen ini Chelsea bakal jadi wow deh kalau dipegang pelatih ini. Gue ya, Hmm. nomor 1. Ini kayaknya nggak ada radar mana-mana kayaknya. Sadis ini. Gue pengen Didier Deschamps. Wih. He knows Dan kita, ball, bro. dan kita lupa kalau dia juga Legend Legend Chelsea. legend Chelsea. Kita lupa Kapten. juga. Kapten. Tapi secara permainan gimana, Man? Ya lu melihat Gue dia. nggak terlalu Oh. familiar sih sama Deschamps. Ya karena kan kita jarang Prancis. juga lihat dia Iya. main jadi manajer. Dia bawa Prancis back to back final. Iya. Ya kan. Terus dia juga nggak kaku gitu. Kayak aku mesti bek kanan mesti Pavard mesti apa gitu. Enggak. Dia ngasih kesempatan ke Upamecano, dia ngasih Iya. kesempatan ke beberapa pemain muda gitu kan. Kalau Muani, sorry nih, kalau Muani sebelum di Piala Dunia yang tahu paling segelintir orang doang gitu kan. Bener. Gua aja habis Piala Tapi Dunia di Sasi juga main tuh. Di final 2-2 tuh. Iya main pengganti, ya. iya. main. Ya, kan Tapi kan gitu. pengganti. Iya. Kalau Muani dari awal kan. Kalau Muani Hampir gol lah gitu. tuh kalau gue beda tuh ya. Beda itu. Nggak, gue pengennya kenapa dari Deschamps kita ngebawa tahun 2016 di mana Conte waktu ke Chelsea itu juga abis dari Euro 2016 di Itali. Oke. Iya. Gitu. Jadi maksud gue kalau masalah CV sih Deschamps udah pernah bawa Terbukti, proven ya. juara dunia as a player, as a coach gitu kan. Pemain muda juga, Pemain muda Prancisnya ya. juga. Jadi kadang-kadang gue mikir kayak tadi kan Gen Z ini perlu dikasih tataran sama senior yang gue orang sini loh asal lu tahu Iya, aja ya Iya, gitu. gua ada roots di Iya, gue ada rootsnya di nih bridge gitu. gitu ya. Nah, menurut gue sosok yang bisa ngegabungin antara milenial sama Gen Z ataupun yang lainnya gitu ya, itu ada di Deschamps. Tapi Deschamps itu
rasanya jauh banget sama Chelsea ya. Maksudnya selama gue jadi fans Ada gap Chelsea, ya. gue tahu dia pemain Chelsea. Hmm. Tapi tidak pernah sekalipun gue denger atau kalau kita ngomong Representasi De lah. Zerbi, Hasselbank, Ivan Petit, Leboeuf, Poyet. Gus Poyet itu Zola. masih ada gitu loh. Ngerti Iya nggak sih? iya betul Deschamps tuh betul. kayak nggak pernah ada irisan ya. Kayaknya nggak ada koneksi total deh. Sibuk Iya, juga iya. kali dia, soalnya Iya, dia udah mungkin. berapa edisi Piala Iya. Dunia juga kan. Maksudnya Iya. dia juga ya ngapain lah gue ngomongin Iya, iya. klub gitu. Iya. Iya, iya, iya. Oh itu Karena berarti kan- yang rajin sisa rajin nganggur tuh ya. Iya. Karena kan Agensi isunya- saya kan ya chill aja lah. Iya. Gitu. Kalau dia anjing gue harus bikin Iya, iya. squad buat juara dunia nih gitu. Karena kan isunya kan Prancis mau dipegang Zizou kan, katanya habis Piala Dunia. Ya katanya gitu ya. Gitu. Dan dia katanya mau resign nih. Capek deh atau coba tantangan baru. Nah itu tantangan baru itu. Seru ya. Seru tuh. Gitu Oleh. sih gue. Nomor 1 Ngayal kan? ngayal. Ngayal. Boleh. Ada pelatih yang bisa win now tanpa pemain win now. Ntar lu. Kayak lu sama gue sama nih kayaknya. Ada pelatih bisa memberikan win now Iya. tanpa membeli pemain win now. Dan dia masih available hari ini. Sama kayak kita. Ditontonnya gila nikmatnya. Fix sama. Dia bisa nge-evolusi pemain dari pemain biasa aja jadi mega bintang. Dan lucunya pemain ini pernah ngelamar ke Chelsea ditolak. Luis Enrique. Oh, iya. Tapi kan dia nggak available. Walaupun Bukan, maksud gua dia bukan orang yang ada pensiun atau apa. Ini Iya, orang ada. maksudnya ada. Oh, beda kita berarti. Iya, Iya, pernah iya. ngelamar loh di Chelsea. Presentasi ke Tapi London. yang Chelsea milih Pocket. menolak tuh Chelsea atau dia sih? Chelsea. Chelsea. Orang dia ke London. Bukan Bawa dia yang tim. cabut. Dia ke London bawa tim presentasi kok. Iya. Anjir. Yang nolak tuh Nagelsmann. Nagelsmann nolak Chelsea. Oh, Nagelsmann yang nyolak. Tapi Nagelsmann Enrique oke. Iya. Tapi dia nggak mau. Iya. Tapi kan katanya gue denger ada satu klausul kontrol itu yang Bluko nggak mau kan? Iya. Yang Iya, pokoknya ada perbedaan pendapat. Tapi artinya kalau Bluko waras pada saat itu. Nggak lah. Dia He's kan, the second to Pep. Siapa lagi anjing? Iya, Pelatih terbaik hari ini. Menurut gue Enrique gila sih. setuju gue menurut gua. lagi. Hah? Iya, setuju gue. Lu lihat Iya. dia bisa bawa PSG jadi juggernaut kayak gitu dengan pemain-pemain yang sorry itu sih. Siapa John Neves sebelum ini? Siapa Vitinha? Barcola, Siapa Barcola? Due. Siapa Due? Siapa Paco? Dembele udah reject. Kipernya juga Dembele Redemption. Iya. Kipernya Kipernya Safonov. Safonov. Rusia ya? Rusia. Ngeri. Back lama yang bapuk-bapuk. Ya kalau di liga saking nyamannya maininnya Ibrahim Baye, Mayulu, Zaire Emery, anak Zaire akademi Emery. yang Iya. main. Dro Fernandes anak La Masia, Strikernya main. Portugal apa? Gonçalo. Gonçalo Iya. Ramos. Salku. Iya lagi. Aduh, Udah bro, sayang. lo mau the best. Inilah dosa Bluko terbesar kayaknya ya. The best there is ya Luis Enrique. Nomor 1 mecat Tuchel, nomor 2 melewatkan Luis Enrique ya. Iya. Itu dosa terbesar. Akhirnya Chelsea dikasih hadiah 8-2. 8-2 kita ya? 82 totalnya. Nah, Agregat. Aduh, nangis sih gue. Oke, gue ya. Kalau gue nomor 1 ini adalah pelatih yang sangat-sangat mungkin buat ditarik sama Chelsea saat ini. Lu nggak perlu perang sama siapa-siapa. Dia adalah pelatih yang pasti delivered di Chelsea, gue yakin. Karena roots-nya dia setiap negara ini yang melatih, dia akan selalu membawa piala ke kita. Siapa tuh? Filippo Inzaghi. Simi- Simeone Inzaghi, Simeone sorry. Inzaghi. Simeone Inzaghi. Oh, Simeone Oh, Inzaghi. oke. 3-4-3 dong. Ya, 3-4-3 3-4-3. Oh seperti enggak, ini 3-5-2 deh. 3-5-2. Ya, 3 back Anyway, lah. dia akan memakai struktur 3 back di mana Jorel Hato, Colwill, Fofana oke lah masih bisa di-keep sama dia pasti. Dengan tipikal permainan dia gue yakin Fofana ini bisa mainnya lebih. Enggak, RCB kita cari yang elit ntar. Tenang aja. Tapi iya kan? walaupun dia nggak perlu beli back pelapis saja, Fofana gue rasa masih bisa Nggak masalah, survive Fofana di nggak dalam masalah. skema dia. Kalau 3 ya? Kalau 3. Kalau dia mau ngawur-ngawur naik ke atas, ya udahlah naik aja loh Ya kan ada Fofana. Colwill Iya. sama Hato yang Iya. lebih cepat. Fofana udah stay di situ aja. Hmm. Lo jangan aneh-aneh deh mainnya. Ntar Hmm. kecelitek lah apa gitu. Simeone menurut gua Inzaghi ini ya bisa jadi jawaban sih. Instant quick. Terus juga instant impact. Fix quick buat Chelsea. Dan gue yakin kita akan compete sih di musim depan. Dengan squad yang ada ya. Enggak trauma sama Italia Dia lagi. masih di Saudi kan? Kayaknya udah enggak Itu deh. Mancini ya? Siapa Erik Saudi kan? Timnas ya? Nganggur dia. Yang ke timnas Kan Saudi udah siapa? pecat waktu Lupa itu. gue. Dia. Mancini dia. kan ke timnas Saudi. Mancini dulu. Mancini apa dia Mancini sih? berapa tahun lalu ya? Pas World Cup ya? World Cup, World Cup. Iya. Indonesia. Abis itu juga dia ya? Abis itu dia ke Iya, Saudi ya? yang dikalahin sama kita ya? Ah, lupa gue. Iya. Indonesia. Indonesia. Itu dia kan? Oh bukan, itu udah yang ini setelahnya. Oh, sebelumnya dia? Abis itu dia menang yang Sama baru Mancini ini. bukan Seri. Iya, Seri. Iya, Seri. Abis itu yang baru ini, nah abis itu dia
dipecat apa gimana yang baru ini. Berarti nganggur nih sekarang? Nganggur. Nah, itu dia ya 5, kita langsung aja nih. Ada satu nama yang masih available dan katanya belum di-announce. Calon pelatih Chelsea. Menurut gue dia sih. Lu menurut gue jangan pernah berharap kepelatihan Chelsea ini Bluko mau ngambil jenderal-jenderal kayak gitu, udahlah. Atau justru Gary O'Neill ya. Astagfirullahaladzim. Kok Gary O'Neill, Iraola deh. Iraola aja deh. Iraola dah. Iraola aja Daripada deh. Gary O'Neill. Iya. Iraola deh. Glasner deh. Iya, Glasner. Glasner deh. Masih top tier menurut gua. Dia juga belum tentu mau ke Chelsea. Oke, kita bahas aja deh the next yang udah mulai semakin dekat nih Chelsea sama pelatih-pelatihnya. Ada 2 nama. Yang pertama Fabregas. Yang pertama Alonso. Yang kedua Iraola. Di antara 2 ini tentu kita sepakat dong. Pilihnya Alonso dong. Iya. Tapi gue pengen tahu dulu kenapa. Gue malah menilai Alonso ini kalau nggak dikasih waktu kayak gimana dia datang di Leverkusen ya. Dia nggak butuh waktu di Leverkusen, langsung top tier bro. Dia datang itu. Gak 1,5 musim sebelumnya. Iya, Leverkusen lagi jelek. Winter, iya. Lagi jelek tuh. Iya. Tapi dia langsung dongkrak ya. Baru musim depannya juara Liga. Kayak Lampard ya. Tuh, Lampard yang mana? Kayak Coventry iya. ya. Ya pokoknya ya Kan dia juga mirip-mirip setengah musim naikin, habis itu juara musim depannya. Menurut gue kalau Alonso ini bener dikasih spare waktu yang cukup deh, nggak usah banyak ya, cukup aja gitu menurut takaran dia gitu. 2 musim lah cukup. Nah Iya. itu menurut gue bisa itu. Cuma kalau mau langsung instant impact kayak tadi tuh win now gitu, Alonso kurang sih gue. Jadi lu lebih pilih Iraola? Kalau boleh di antara milih 2 ini ya emang Alonso. Ya kan 2 ini. Emang Alonso. Cuman kalau misalkan menurut gue Alonso di Chelsea juga nanti butuh penyesuaian lagi gitu, kayak penyesuaian si Bluko-nya mesti lebih banyak mengerti polanya dia gitu. Dan pemainnya kalau gue bilang sih sebenarnya dia bisa menghangatkan ruang ganti gitu kan, karena yang juara dunia di squad Chelsea kan Enzo doang gitu, jadi yang egonya tinggi lah gitu kan. Sedangkan kalau di Real Madrid lebih banyak gitu, jadi nggak terlalu Menurut gue Real Madrid udah toxic aja sih. gitu Iya. ya. Bisa jadi presiden deh. Mau siapapun Toxic dari aja dulu tempat, juga tempat gitu. Itu yang bener-bener harus Iya. orang tua lah gitu ya. Iya. Sorry, kalau mungkin gue ubah ya. Dan lu tau gak win rate Alonso sebelum cabut dari Madrid 70%? 70%. Serius. Iya, karena dia invisible juga. Enggak, di Real Madrid tuh 70% dengan keadaan yang kayak gitu. Oh iya. Iya. Dengan keadaan kayak gitu Nan. Gitu loh. Iya. Atau gue ubah deh pertanyaannya dari Alonso, Iraola yang masuk list sekarang ya, Marco Silva sama Filipe Luis deh. Glasner kan belum tahu. Dari 4 ini siapa yang satu? Argumen gue 1-2 deh. Kalau tadi gue lanjutin dikit ya. Ya kan Alonso. Alonso itu menurut gue nggak akan bisa sepenuhnya moncer di musim awal Chelsea, karena yang mesti kita tahu game week atau pertandingan di Liga Inggris tuh lebih banyak daripada liga-liga lain. Iya. Gitu. Kalau dari mungkin yang mendekati mungkin Spanyol kali ya, karena ada super Spanyol yang suka main di Arab segala macam gitu kan. Nah, waktu di Leverkusen itu ya dia aja Bundesliga aja Januari libur. Gitu kan. Desember akhir juga mereka ada yang liburnya gitu. Inggris sih ada libur. Satu. Ya challenge-nya di situ ya. Jadi kalau misalkan Alonso ini menurut gua quote unquote mesti kedalaman squadnya mesti dilatih juga sih. Jadi kalau misalkan dia masuk ada 2 requirement yang menurut gua mandatory banget tuh. Pertama ya mesti tahu project-nya ini blueprint kayak apa, presentasi mesti bagus ke Bluko, sama satu lagi pemain yang dia minta dengan tadi ada sporting director yang baru gitu, itu mesti denger. Kayak gitu menurut gue ya. Itu baru tuh bisa. Oke. Itulah. Kedua, lu kalau selain Alonso, misalnya kita ya udahlah ternyata nggak jadi. Kata gue masih pengen ke Glasner. Glasner ya. Gue setuju ada. Lu? Filosofi gue, pelatih yang mau ngelatih Chelsea wajib pernah pegang piala. Gila, sama banget lagi. Wajib pernah pegang piala. Yes. Mau piala tier B juga nggak apa-apa. Yes, yang penting pernah pegang piala. Karena dari 0 ke 1 pegang piala tuh berat banget, ya kan? Bener. Terus nomor 2, kenapa gue cenderung Alonso? Gue udah sampein tadi, respect dalam sepak bola itu sangat penting. Gitu. Itu yang Enzo Fernandez siapa semua tuh mikir ngomong sama Alonso gitu loh. Iya. Gitu loh. Bener. Sekarang terjadi juga di senior kan, lu siapa? Iya. Lu main di mana sih dulu? Iya. Kayaknya waktu gue kecil juga gue gak pernah ngeliat lu gitu kan, iya kan? Udah tampangnya begitu Iya. lagi gitu. Dia orang baik sih, tapi Baik kita kan nggak butuh dia baik apa enggak ya. Kita butuh outputnya ya sebenarnya. Iya. Nomor 2 kalau bukan, masih ada terus. Iya, maksud gue Alonso cukup clear menurut gue dalam kerangkanya Bluko itu dia yang terbaik gitu. Nomor 2 ya gue mendingan Glasner dengan alasan yang sama. Karena Iraola jujur kalau paling enak tonton Iraola.
Iraola tuh heavy metal, Bro. Iya. Tantang, pressing, man to man marking, Lari direct sana, lari direct sini. attack gitu kan. Ngeri banget mainnya gitu loh. Iya, iya. Dan ngerinya Iraola itu dia nggak ketergantungan sama pemain. Lu lihat tahun ini dia kehilangan Iya. 2 center back inti. Hmm, 2 center back inti, Zabarnyi sama Haisen. Heisen. Sekarang malah musim ini lebih baik dari musim lalu. Iya. Terus Striker dia kehilangan juga. bukannya 2 center back inti, dia kehilangan duo pivot andalan Iya. dia. Hmm. Namanya Lewis Cook sama Ryan Christie musim ini hampir nggak main. Iya, benar-benar. Yang main kalau nggak Alex Scott sama Tyler Adams atau Alex Scott sama siapa? Ngerti nggak? Iya. Jadi pemain terus Semenyo di tengah musim keluar. Krupi datang sama Ryan. Iya, jadi ini jago ya. ini Evan pelatih Nelson juga cedera. pelatih nggak main-main. Tapi gue cuma takut itu. Gue sama pelatih yang belum pernah pegang piala gue agak takut lah. Gitu. Iya. Ya gue juga setuju sih gue. Kalau gue lebih nebelin, gue lebih senang berproses sama pelatih yang kita mau. Berarti kita sama semua ya? Iya. Kita sudah filosofi proses semua kan? Iya. Filosofi proses. Karena Alonso pun gue yakin pasti berproses. Iya. Tapi gue lebih pilih berproses sama Alonso daripada berproses sama Iraola. Ya gue setuju. Iya. Gue setuju itu. Dan Itu dua orang ini kan agentnya sama sebenarnya saat ini. Oh gitu. Iya, agentnya sama. Iraola sama Alonso ini agent yang sama, datang ke Bluko, makanya dua-duanya nongol namanya. Orang Spanyol tuh ya dua-duanya ya? Iya, dua-duanya nongol namanya di Basket Bluko. juga dua-duanya. Iya. Iraola basket, Oh. Alonso kan Sociedad kan? Iya. Basket juga. Nah, lu melihat seberapa besar sih peluangnya Bluko dan Alonso ini? Ya gue khawatir gue berangkat dari karena terlalu banyak tekanan fans terhadap Bluko, akhirnya dia fan milking dulu nih. Ya udah gue Milking dengan berita. Iya, Yang bunuh diri kalau dia milking berita. enggak maksudnya Orang tambah kayak kita nih lagi ngehayalin Lah, Alonso sekarang- daripada pasang DP Alonso enggak. terus gagal tambah Bluko out. Sekarang gini kondisinya. Kalau mereka mau milking, mereka mau ngambil hatinya kita nih fans. Jadiin tuh. Enggak, sekarang kondisi gini, dia kan mau bayar utang sekarang 400 juta pounds Oke. ke debiturnya. Ah. Dan dengan bayar utang digelontorin lagi duitnya. Nah, sekarang dia poinnya adalah dia berusaha untuk dapetin duit doang. Milkingnya sampai situ aja. Oh, kondusif nih sambil dia attack tuh debiturnya dapat duit, boom, bukan Alonso. Kebayang gak lu? Oh, udah oke nih ini gitu. Dia mulai detik ini 13 Mei gue gak akan baca berita Alonso lagi. Lu gimana? Lu? Gue kena soal 2 hari ini. Iya, gue sih kena Karena banget gua ngebayangin. Kalau lu lihat konten gue sih Taktikos bikin technical analysis prediksi jika Alonso ke Starting Chelsea. 11 Mau Alonso. Iya kan? izin, izin. Masalahnya David Ornstein udah ngomong Iya, biasanya Iya. kalau dia udah berusaha Enggak, kan kan banyak- tentang Chelsea. Oke, warga-warga berarti ini infonya A1 ya? A1. A1 ya, oke. Gue setuju sama Anda. Kalau Ornstein ngomong berarti A1. Ornstein ngomong Tapi- Bukan desas-desus. Enggak, tapi lu jangan lupa Alonso ini dia open, tapi dia belum mau yang pertama itu ke Chelsea. Kedua, sembari para director ini mendekati Alonso, dia juga ngubungin Iraola juga, tapi Ya, belum setuju, pitching, setuju. belum pitching gitu. Itu gue tahu. Nggak gini, kita setuju A1 ya. A1. Pertanyaannya gini, jika berita itu memang di-create atau sengaja disebarkan oleh pihak Alonso demi kepentingan tertentu gimana? Yang kayak gue tadi sampaikan. Ya bisa juga. bisa. Beritanya A1, Ternyata beritanya dari nggak pihak hoax, Alonsonya nggak mau tapi gitu. berita itu memiliki intrik, memiliki tujuan tersendiri. Tujuannya Iya. adalah mengetuk pintunya Liverpool. Iya. Ya supaya dia nggak arne terus kan, akhirnya dia berubah pikiran. Ya, karena yang gue baca, Liverpool itu udah komunikasi sama Alonso dari Alonso dipecat sampai Desember. Gue lupa deh Alonso dipecat bulan apa ya, terlalu salah deh. Pokoknya gini, dari Alonso dipecat sama Madrid sampai Januari sampai Maret 3 bulanan mereka tuh komunikasi Liverpool, ngerti nggak? Tapi abis itu di April Hilang. Arne Slot stay. Oh, Ada beritanya tuh, Arne Slot expected to stay. Semenjak itu komunikasi sama Alonso-nya putus. Ghosting nih dia. Yang gue baca adalah Alonso tuh katanya dia respect Liverpool, tapi juga dia menegakkan trust and honesty, kejujuran dan kepercayaan itu Dia penting. udah lumayan kecewa nih dengan kejadian. Bisa jadi kecewa, bisa jadi one last punch. Oh. Mau nggak? Kalau Ya, nggak mau maksudnya- gue ambil Chelsea nih. Ya maksudnya gitu. either way, lu oke gue open ke Chelsea, tapi gue masih ada satu lagi deh, Ya, dikit gitu. Kalau ini dapat, prioritasnya Liverpool. iya. Tapi Iya. kalaupun ini nggak dapat, ya udah Ada gue Chelsea, ke Chelsea ya. deh gitu. Jadi harapannya sekarang, nah yang gue dengar berapa hari ini, Liverpool dingin banget soal ini. Jadi Liverpool nggak gerak sama sekali. Jadi ban serep Iya, kita. Iya. tapi belum tentu juga. Belum Itu kan tentu. Nggak, itu kan kekhawatiran. Itu kan apa ya? Narasi. Wajar lah. Lo kalau Lampard di posisi yang sama, Lampard akan melakukan hal yang sama. Wajar Ya banget. menurut gua. itu inilah profesional. Iya. Apa namanya? Enggak, bukan profesional, itu kedekatan. Iya, Wajar iya, banget. iya. Lampard pasti prioritasnya Chelsea. Ya dan lu kalau Gitu. pilih kerja juga ada ini, ya lu pasti Nyaman Iya. mana. lebih nyaman Iya. dan lebih terkonek ke lu dong. Iya. Nah kalau gue pribadi di satu sisi gue percaya kenapa? Satu ada De Velo ini juga katanya teman dekatnya Alonso. Dia bahkan Oke. sebelum Alonso sama
udah Dia kalau dipecat. nggak salah Udah Alonso koni cabut dia baru masuk deh. Iya, tapi dia ya mungkin ketemu di acara Liverpool atau Oh, apa oke. gitu, tapi dia kenal dan dia rutin berkomunikasi sama Alonso. Oke, Katanya oke. salah satu kenapa Alonso open to Premier League lagi, itu salah satu faktornya si De Velo ini. Oke. Nah, mungkin ya saat ini dia lagi bawa kerangkanya dan Alonso katanya kan request center back sama pemain tengah nomor 10. Mungkin dia mau bikin the new Florian Wirtz kali. Nah, itu Buat mungkin kita. iya, mungkin masih Kan ada dikomunikasi. Palmer. Iya kan nggak tahu, Palmer mungkin nggak sustain buat kayak main Reeds. Menurut Iya. gue Joe Pedro sih Cuma itu bisa. striker udah ngeri itu. Iya. Finishing Nah, ngeri dia. itu yang bikin gue kayak merasa wah jadi nih barang kayaknya gitu. Ditambah Insya Allah. lagi Tapi udah, gue confirm per detik ini gue nggak mau baca berita lagi. nggak ada satu lagi Pole dari Spanyol. Cukup. Katanya udah oke Alonso. Iya, ini Dari A1-nya Marca, oke dari semua. Marca, bukan. Enggak, A1-nya wangi semua. Satunya Iya. wangi. Iya. Tapi David Ornstein kayaknya iya nggak sih? Jarang nggak sih? Apa? Jarang miss. Iya. Jarang miss memberitakan sesuatu. Gue percaya. Iya. Berita itu bener. Oh, tapi Cuma apa di endingnya belakang berita apa? itu kita nggak tahu gitu Iya. loh. Ya kita berharap aja ya. Gue yakin nih pasti di kolom komen rame sih Alonso. Iya. Kalau yang di bawahnya Ornstein kan ada George Benson tuh. Kalau Ya. kita lihat YouTube-nya tuh udah Alonso banget tuh. Alonso. Iya, iya. Alonso. Tapi Rory Jennings juga sama kayak lo. Dia punya hipotesa nih orang jangan-jangan cuma manfaatin aja. Enggak, kan momentum Rory Chelsea Jennings kan buat- dia percaya sama kelekatan dengan klub. Iya, iya, Jadi iya. Alonso pasti lekat sama Liverpool. Enggak, dia sebenarnya- dia nggak percaya. Dia ngerti nggak? sebenarnya lebih pengen Fabregas, gue yakin sih. Nggak, Fabregas nggak, musim ini nggak akan cabut. Iya, tapi dia mungkin narasinya tuh Iya. dia pengennya Fabregas. Oke lah, itu ya kita tutup dan sekarang kita move on sedikit aja karena ini waktunya udah lumayan juga. Final FA. Bagaimana prediksi kalian semua Final FA ini? Apakah kita akan mengangkat trofi di musim terburuk kita dan narasinya bakal indah banget buat tim-tim lawan lain? Tergantung game malam ini ya. Malam ini City akan ngadepin Palace. Dan menurut gue skor dari game ini menentukan final di hari Sabtu. Karena kalau masih menang dia akan run in tuh sampai Bukan hanya masih menang, apa yang terjadi di game-nya? Intensitasnya gimana game-nya? Kalau intensitasnya ekstrim, mereka habis-habisan, mungkin ada yang cedera 1-2 orang. Pep udah bilang sih dia bakal rotasi. Serius? Iya. Di Berarti kita yang mampus dong? berarti dia udah lepas dong. ada nih, ada Ada. insertnya. Dia ngomong ya. Kita yang Dia mampus. biasanya tapi dia biasanya juga Pep roulette biasa. enggak, tapi dia Enggak lah, biasanya ini udah ending-ending gini. belakangan Masa dia kalau- suka nge-twist dia. Oh, Iya. iya. Biar seru. Kayak CRK cuma 6 menit 59 Iya. mainnya. Karena dia kayaknya juga pengen juaranya tuh kayak tau gak lu juara nggak ya? Tapi ntar dulu deh gitu. Kayak gitu ngerti gak lu? Kayak juara nggak ya? Ya udah gue bercandain deh biar Menurut seru. gue pertandingan lawan Palace ini menentukan banget. Kalau City-nya ngegas bener lawan Palace, menangnya berat, menang last minute, ya pokoknya berat lah, pertandingan berat, ya kita dapat keuntungan. Dapat advantage. Kita dapat iya. advantage. Tapi kalau mereka nyantai banget, ya good luck aja sih Chelsea. Menurut gue 9-5-5. David versus Goliath. Lu gimana? Akan kayak final UCL. Piala Liga 2019. Oh ya oke. Itu sama tuh posisinya. Kita juga David Goliath tuh. Iya. Yang Kepa nggak mau diganti. Iya. Ya kan? Tapi kita Cuman- menang ya akhirnya. Kalah dong. Itu kalah ya? Kalah adu penalti. Oh iya. Gua Ada juga kan kayak pengen nggak diganti kita menang tuh FA ya? ada itu semifinal, tapi semifinal itu yang Kepa. Oh iya. Gue lupa deh pokoknya ada 2 kali tuh dia nggak mau Pokoknya diganti. gue merasa ini Kita di Wembley seperti bapuk lah. iya. Udah Terakhir 6 angkat kali kapan ya? kita? Kalah mulu ya? Liverpool 23, Carabao. 2018 terakhir 18. 19 19 Arsenal kalah. Iya 19 Arteta pertama itu. Enggak, kita Dia terakhir menang, juara. kan? Iya dia menang. 18. Kita oh Kita iya. MU terakhir MU. Iya MU abis itu 19 kita Udah. kalah. 8 tahun. Sekali kalah terus. 8 tahun. 5 Terakhir game terakhir kalah semua di final. 2022 kan terakhir Gokil ya. lawan Liverpool ya. Hmm. Jadi lu optimis nggak? Kalau gue mikirnya ini seperti final Piala Liga 2019. Di situ gue kaget ya. Chelsea bisa ngeredam serangan City lagi gilaan tuh. Ada Sane waktu itu kan, Iya, Sterling. Lampard itu ya. Terus habis Centurion mereka. Sari Iya. ya? Sari. Aguero. Itu dengan cara emang dikasih ruang buat City main sayapnya dia ngumpan-ngumpan, tapi lu kompactin di tengah. Spam crossing gitu dia jadi. Gitu. Ya tadi spam crossing sama kita nguatin di lini kotak penalti kayak gitu, sama siap-siap kalau nanti ada tendangan jarak jauh aja gitu. Aduh kalau gua Jadi bakal adu penalti kalau kata gue. iya. Kalau gue sih gue sama kayak Ole sih. Gue merasa game ini ada di tangannya City sebenarnya. Iya. Kalau Itu ya. kalau dia masih ngoyo pengen Sebenarnya gara-gara kemarin sih West Ham Arsenal. Arsenal sih. Kalau West Ham Arsenal seri bisa kita dapat FA ini. itu panjang lagi kita kalau Enggak, gue nggak ngomongin soal game ya. Maksud gue hasilnya. Iya. Kalau hasilnya Iya. itu seri, City bakal lepas FA.
lepas FA pasti dia. Dia Iya. gaspol di Premier League. Iya sih. Gitu loh. Tapi kita juga berharap ke Burnley lah ya. Mungkin Burnley bisa tahan Udah. Arsenal. Supaya Burnley. lebih West Ham yang di ujung tanduk aja mau selamatin diri nggak Iya bisa, kan. apalagi Burnley udah pasti degradasi. Iya kan itu Pak Apa Ole. urgensinya Burnley? Ya nggak ada. Ya, Michael Jackson bro. Masa nggak ini Michael Jackson? nggak ada urgensinya tuh Burnley. Iya, ya gue sih nggak berharap banyak. Gue udah ke final aja. Menurut gue ini udah satu pencapaian yang harus kita syukuri ya di momen-momen kayak gini. Ya ini cara kita. Gue nggak mensyukuri Nggak. kalah di final anjing. Nggak. Mendingan gak usah masuk final. Nggak, ini cara kita berproses. Jadi Iya. Chelsea saat ini mengajarkan kita buat berproses. Ya udah kayak gini. Lu masuk final, lu kalah. Gue nggak expect gede, walaupun gue masih berharap menang. Dan ya walaupun nggak akan mudah juga ya. Tapi balik lagi gue percaya Chelsea ini di saat-saat kejepit selalu punya momentum. Ada aja twistnya. Iya, selalu punya momentum. Kita juara, apalagi format Gua takut kompetisi. Crossing Mateus Nunes, O'Reilly Heading. Pak Ole, Si bisa tuh kita cover juara bola udara. di momen-momen kompetisi tuh, seingat gue ya, most of them itu kita di kondisi yang nggak baik. Kalau Iya. Liga iya. Kalau Eropa iya. Kalau Liga enggak. Kalau domestik kita jelek banget run kita nan. Iya sih. Kalau Eropa iya. FA Cup 2000 enggak sih, kita peringkat 2 juga sebenarnya. Peringkat 3 ya. Yang kita gagal champion tapi double winner domestik. Oh, juara itu kita. Enggak, kita enggak juara tapi KFA sama Carling. Kita tuh berjaya lawan City ketika zaman Tuchel doang. Bisa menang ya. Habis final udah enggak pernah menang lagi Udah. kan. Iya berat sih kayaknya. Berat ya. Berat. Oke. Cuman adu penalti kalau gue bilang. Iya, Donnarumma lawan Sanchez. Enggak, dia kiper Trafford. Lawan Oh, Trafford ya benar. Cup ya, Cup Masa? Trafford. Cup Oh, Trafford. karena ini FA Cup. bagian dia. Trafford penalti jago banget. Serius. Tapi Sanchez juga belum tentu main kan? Jorgensen kita. Iya, karena dia masih dijahit gila. Jahitannya parah. Iya, Aduh. terus ngatin Gibbs White juga ya. Iya. Parah banget sama Nan ngapain sih bahas FA Cup? Udah lah ya, kita Gak usah udahin aja. main, gak usah main lah. Iya, kita Gak apa. nikmatin aja. Karena Anda kan suka jersey, nama-nambahin jersey khusus. Oh iya. Ada ini ya, ada apa? MDT-nya nanti. MDT. Lumayan lah, nanti gue Lumayan. tambahin di momen ini. Pak, ini ada prediksi line up deh terakhir. Prediksi line up. Kiper Jorgensen bukan Sanchez. Jorgensen. Enggak, Jorgensen. 3-4-3 apa 4-2-3-1? Gue pengennya 3-4-3. Gue juga pengen 3-4-3. 3-4-2-1 kayak. Pokoknya 3 back aja. Iya. Gue ngelihatnya kayaknya semua selalu dimulai dengan 4-2-3-1, tapi ketika nyerang tuh 4-2-4. Gue ngelihatnya. Ngelihatnya ya. Tapi rapuh banget kita di Iya. McFarlane ini. Iya. Kemarin asik lawan Liverpool tuh. Asik. Hmm. Dan gua Golnya si Hato, itu. Colwill, Chalobah atau Hato, Colwill, Fofana terserah. Kiper ya udah lalu pilih. tapi enggak lah, mungkin akan ada Badiashile di situ atau Tosin yang Ngapain? physical present-nya Pak Ole lawan Haaland. Astaga. Fofana nggak mungkin bisa. Iya sih Fofana jelek. Chalobah aja Chalobah. Chalobah Box juga defending maksud lo kan di dalam kan? Iya. Bisa coba Chalobah oke lah. kurus tapi. Oke Chalobah, lu jangan bobot body shape sini. Cukup. Udah. Mungkin ya yang akan jaga Haaland Colwill, ya kan. Nah, tinggal lain-lainnya tuh. Aduh, lainnya banyak lagi yang lainnya ini tuh. Masalahnya lu ngebutin City tuh bukan satu doang, masih ada Cherki, Semenyo, Doku. Karena Neto Doku. Garnacho kemungkinan nggak main juga. Jadi gue Iya, ngerasa Neto 4-2-3. 3-4-3 ini kan defense mechanism kita untuk keadaan nggak punya winger. Iya. Iya. Atau ngikutin waktu final Club World Cup lawan PSG. Oh, berat itu kalau Kita McFarlane inviting press dulu ya kan. Ya. Ya, Counter. main counter, main direct. Tapi nggak yakin gue kalau McFarlane bisa ngendaliin itu. Bisa-bisa kebablasan. Udah ini line up-nya mirip Liverpool. Iya. Iya. Gue sih melihat ini kayak Conte dulu. Kita kalau lawan Arsenal ngubah, habis itu jor. Misal. Itu kan yang harapan kita di Maresca 3 game awal itu yang kita Iya, jelek. 3. Udah. Masih menang. Cukup, Oke lah, cukup. kalau gitu terima kasih buat yang udah Thank you. pantengin sampai akhir ya. Yo Kita ketemu lagi di Blue Room episode berikutnya. Gua Nanda. gua Wanda. Gol atas. Sampai ketemu lagi. Tetap dukung Chelsea. Once Blue, always be blue. Yo. Up the Chelsea. Up the Chelsea.